Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nine Star Sablon. Baik sahabat-sahabat Nine Star Sablon sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video, yaitu video tentang printer Epson L120. Dari mulai saya beli sampai sekarang kurang lebih itu 4 bulan. Apakah masih bagus atau tidak ketika dikasih tinta DST, melainkan bukan tinta originalnya. Kalau tinta original mungkin untuk printer Epson meskipun sudah dipakai beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu masih kuat ya, seperti printer Epson milik saya yang tipe L360 ya, yang seperti ini. Ini kurang lebih saya sudah memakai 3 tahun, itu memakai tinta original ya, jadi tintanya tidak pernah tinta yang lain, tapi tetap tinta original dari Epson. Ini udah 3 tahun, sudah cukup lama dan belum ada kerusakan. Nah, kasusnya yang ini adalah printer Epson L120 yang 4 bulan kemarin saya beli, dan ada yang menanyakan apakah masih bagus kondisinya ketika usianya memasuki 1 tahun ya, seperti yang di komentar sahabat subscriber saya. Nah, yang ini ya, saya bacakan untuk komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau tanya gimana kondisi Epson L120 setelah pemakaian 1 tahun dengan tinta DST. Mohon dibalas untuk pertimbangan saya mau merintis usaha sablon. Bang, izin bertanya gimana kondisi Epson setelah pemakaian beberapa bulan dengan tinta DST, apakah ada masalah di printernya? Nah itu ya. Nah, dikarenakan saya baru membeli dan menggunakan printer Epson ini 4 bulan yang lalu ya, jadi tidak sesuai dengan komentarnya itu kan 1 tahun, tapi saya baru 4 bulan ya, seperti video yang saya unggah dulu pas unboxing, bisa dilihat oleh sahabat-sahabat sekalian. Ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ini untuk referensi atau pembelajaran dari 4 bulan apakah tintanya printernya itu masih kondisi bagus atau tidak ketika printer Epson L120 tidak dikasih dengan tinta original melainkan tinta DST. Nah, ini adalah tinta DST yang saya gunakan. Oke, supaya tidak lama lagi, langsung saja kita coba ya. Kita coba print hasilnya. Apakah masih bagus atau tidak. Langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, kita nyalakan dulu ya printer Epson L120 nya. Ini ya printer Epson L120 dari Indonesia untuk dunia. Ini sudah menyala dan saya menggunakan kertas sublimasi.
Dan untuk teman-teman, untuk membedakan kertas sublimasi dengan kertas HPS biasa cukup gampang ya. Untuk kertas sublimasi ini depannya sama putih ya, dan untuk belakangnya agak berwarna pink. Nah, ada agak berwarna pink, jadi tidak jelas warna putih. Nah, mohon maaf ya, dikarenakan kameranya ini tidak mau fokus nih. Ini pokoknya ada yang belakangnya pink dan depannya putih. Beda dengan kertas HPS. Kalau kertas HPS ya sudah pada tahu ya sahabat juga. Ini yang di Epson L100, mohon maaf, yang di Epson L360 ya. Di depannya putih dan di belakangnya pun putih. Oke, saya masukkan lagi. Dan untuk pengeprintannya ini jangan lupa ya, yang di belakang itu yang pink, yang akan di printnya yaitu yang putihnya. Oke, kita coba print. Seperti biasa saya menggunakan software CorelDRAW ini ya. Kita langsung print. Dan jangan lupa ketika pengeprintan untuk sublimasi itu dibalik ya, di mirror. Nah, dikarenakan ini hanya contoh, jadi saya tidak perlu mirror lagi, tapi supaya sahabat-sahabat lebih tahu ya, saya akan di mirror sesuai print ketika ingin dijadikan file atau film DST. Saya pilih dulu printernya. Ini kan ada L120 dan ada L300. Nah, kenapa? Karena untuk memilah dan memilih. Nah, ini driver yang orinya L120. Nah, namun ketika pemilihan di sini untuk L120 ini untuk kualitasnya standar high. Dan di sininya itu tipe kertasnya tidak bisa dipilih. Nah, jadi jalan keluarnya, antisipasinya saya mendownload driver Epson L300 ya. Nah, kita buka. Dan di sini bisa ya, ada paper type-nya, bisa plain paper, Epson matte, Epson premium glossy, dan apa ini, Enflon ya. Nah, dikarenakan kan untuk film sablon itu harus jernih ya, dan bagus kualitasnya. Makanya kalau menggunakan driver Epson yang orinya L120 itu tidak akan bagus. Nah, kalau memakai driver ini akan bagus. Dan di sini menggunakan Epson matte. Nah, untuk kualitasnya high. Nah, dikarenakan filenya gambarnya landscape, saya landscape saja. Nah, di sini untuk mirrornya, nah ini ya, mirror image, jadi harus di mirror. Oke, ini file peg 1 saja ya. Oke, terus apply dan kita print. Nah, dikarenakan ini bukan driver originalnya, pasti ada pemberitahuan seperti ini. Tapi tidak apa-apa, akan tetap jalan. Kita lihat langsung ke printernya. Oke, jalan ya. Kita lihat hasilnya. Ini printer saya sudah pakai selama 4 bulan. Apakah hasilnya masih bagus atau tidak ketika menggunakan tinta yang bukan original, melainkan tinta khusus sablon DST merek D-Ink. Kita tunggu.
Nah, memang ketika pengaturannya itu di Epson Map dan kualitasnya high itu agak lama, tetapi hasilnya bagus. Beda dengan kualitas yang dari driver original Epson L120-nya. Nanti hasilnya kita akan lihat apakah bagus atau tidak. Saya akan percepat ya supaya tidak lama durasi videonya. Dan saya tidak akan men-skipnya supaya kelihatan ini bukan settingan. Oke, ini hampir selesai ya. Dan sudah selesai, bisa dilihat oleh sahabat sekalian ya. Ini menurut saya untuk kualitasnya ini masih luar biasa bagus ya, tidak ada perubahan pas saya print pertama kali beli. Nah, jadi untuk hasilnya masih utuh, tidak ada perubahan selama 4 bulan pemakaian. Nah, kalau dari komentar sahabat subscriber saya itu selama 1 tahun saya belum mencoba ya, karena ini umur printernya baru 4 bulan. Nah, ini untuk 4 bulan sangat recommended sekali ya, untuk gambarnya masih bagus ya, masih bagus. Dan printernya pun tadi bisa dilihat oleh sahabat ya, tidak ada gangguan kresek atau gimana gitu kan. Biasanya kalau printer yang sudah ada kerusakan itu ketika proses print agak tidak lembut lah suaranya, jadi agak tek gimana gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya video untuk kali ini, tes uji coba hasil printer Epson L120 yang dikasih tinta DST. Kebetulan saya menggunakan merek D-Ink, jadi bukan memakai tinta original, apakah masih bagus atau tidak. Dan ini untuk hasilnya ketika menggunakan kertas sublimasi. Nah, kenapa Bang menggunakan kertas sublimasi? Ya memang karena untuk DST itu harus menggunakan kertas sublimasi, tidak bisa menggunakan kertas HPS ya. Dan untuk kertas sublimasi ini bisa dibeli di toko online banyak ya oleh sahabat-sahabat sekalian, di toko online Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak atau yang lainnya bisa dicari. Ini cukup murah sekali ya, cukup murah sekali. Oke, itu saja sahabat untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
dan menjadi referensi sahabat sekalian yang ingin berusaha membuka usaha sablon, yang mana sablonnya itu sablon DST dengan modal yang relatif murah, tidak menggunakan printer yang budgetnya mahal, hanya dengan printer Epson L120 yang harganya kurang dari 2 juta dan ditambahkan tinta khusus DST ya. Dan ini tinta ini pun murah ya, merek Deing, ada yang lebih mahal lagi. Tapi saya baru mencoba dikarenakan saya juga kan hanya mempunyai modal sedikit, jadi bermodalkan yang murah tapi kualitasnya bagus. Oke, itu saja, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin berusaha di usaha sablon yang sablonnya itu DST. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya, dan jangan lupa dukung channel Minstar Sablon dengan cara klik subscribe supaya bisa maju lagi channel Minstar Sablon ini untuk kemanfaatan sahabat-sahabat sekalian. Oke, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.